Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Verval PD khusus untuk Kementerian Agama atau Kemenak. Oke, langsung saja kita masuk ke menu Verval PD nya. Setelah kita login menggunakan akun dari SDM Kemdikbud, di sini kita bisa melihat bahwasanya ada jumlah data valid seperti yang saya tunjukkan dengan mouse ini. Yang kedua yaitu data residu. Data residu di sini artinya harus kita lengkapin supaya 100% data kita atau data peserta didik kita menjadi valid. Oke, begini caranya. Yang pertama, kita klik residu. Setelah itu kita lihat ada berapa siswa atau peserta didik kita yang datanya tidak valid. Sebagai contoh, di sini ada NIK dipakai oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, NISN dipakai oleh lebih dari satu orang. Oke, kita bedah satu persatu. Coba perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, misalnya kita masuk ke nama Alfiansah, yaitu kita klik dulu gambar seperti ini, nama bukan nama anaknya tapi logo seperti ini. Coba perhatikan mouse-nya. Oke, setelah itu akan lari ke samping. Di sini ada tulisan reoperasional. Ini kita ganti dengan tulisan Verval PD new. Selanjutnya Kemenak garing ini kita hapus. Setelah itu kita tekan enter. Setelah kita tekan enter, di sini akan terekap secara keseluruhan daripada nama peserta didik kita yaitu Alfiansah, data atribut. Berhubung kita menggunakan EMIS ketika penginputan ke Verval PD, jadi data nggak akan terekap secara keseluruhan kecuali kita menggunakan Dapodik atau sekolah di bawah naungan dinas. Selanjutnya rekam didik, ini artinya dia berada di kelas 5 di tempat madrasah kita, dan ini quality control. Coba perhatikan keterisian sekolah, checklistnya ada, terdaftar lebih dari rombel atau satu sekolah, checklistnya satu rombel. Nah, di sini tadi permasalahannya keunikan NISN. Coba perhatikan dengan nama Alfiansah. Ini Alfiansah, biar lebih kita fokuskan. Di sini ada tertulis NISN dipakai oleh lebih dari satu orang. Artinya Alfiansah ini juga terdata di sekolah SD. Kebetulan keaktifannya tidak aktif. Yang kedua, terdata di madrasah kita dengan keaktifan siswa aktif. Kalau kasusnya seperti ini, kita tinggal menghubungin Kemenak kabupaten atau kota untuk melakukan pengajuan merger siswa. Jadi yang bisa menyelesaikan masalah ini yaitu Kementerian Kabupaten Kota supaya dimergerkan sehingga Alfiansah yang di SD ini yang keterangan tidak aktif akan menjadi satu, artinya merger, digabungkan langsung masuk ke madrasah kita. Jadi solusinya yaitu kita menghubungin Kementerian Kabupaten atau Kota supaya nama dengan nama Alfiansah ini dimergerkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kasusnya sama-sama aktif di dua sekolah. Sebagai contoh, misalnya dengan nama Febrian Arianto, langkahnya sama, kita klik dulu yang gambar orang ini. Selanjutnya ingat ref operasional, ini kita ganti dengan
Verbal PD new. Selanjutnya Kemenak dengan garing ini kita hapus. Selanjutnya kita enter. Kita tunggu dulu sampai kebuka. Setelah terbuka, kita lihat di quality controlnya. Di sini kita lihat keunikan NISN. Kita balik lagi dulu ya, kita cek. Jadi kasusnya di NISN dipakai lebih dari 1 orang. Di sini Febrian Arito ini aktif, keaktifannya di 2 sekolah, di sekolah SD dengan sekolah kita, semuanya siswa aktif. Kalau ada kejadian seperti ini, solusinya kita pastikan dulu peserta didik ini apakah memang aktif di sekolah kita atau memang udah pindah. Kalau seandainya peserta didik dengan nama Febrian ini di SD dan sudah tidak berada di tempat kita, maka harus kita keluarkan anak ini. Atau kebalikannya, jika anak ini aktif di tempat kita harus menghubungi operator SD ini supaya dikeluarkan dari Dapodik, sehingga anak ini NISN-nya akan kebaca dan menjadi satu, bahwasanya aktif di satu sekolah. Jadi itu solusinya. Selanjutnya yang nomor 3, misalnya ada kasus rombelnya udah pas, NISN pas, nama pas, tempat lahir, tanggal lahir, ibu kandung pas, terus ada masalah NIK. Setelah kita cek, anak ini memang udah pas NIK-nya. Kasusnya kayak gimana? Coba kita perhatikan. Langkah-langkahnya sama. Ref operasional kita ganti dengan verbal PD new. Selanjutnya Kemenak garing ini kita hapus, kita enter, kita tunggu dulu sampai tampil. Setelah tampil, kita lihat dulu quality control. Coba perhatikan, semuanya tidak ada masalah. Nah, di sini permasalahannya validasi NIK Dukcapil, artinya NIK punya peserta didik ini belum sepadan dengan situs yang kepunyakannya NIK Dukcapil, artinya NIK-nya tidak sesuai atau tidak valid. Kalau sebenarnya kalau kita lihat di KK, misalnya kita cek NIK-nya memang betul ini, tapi berhubung belum divalidasi dengan Dukcapil, maka tulisannya dalam proses pemadanan, artinya NIK ini belum sinkron dengan Dukcapil. Jadi ini bisa kita cek juga melalui menu seperti ini, menu edit identitas. Coba kita perhatikan. Di sini bisa kita rubah NIK-nya baru apa. Seandainya NIK yang ini sama dengan kakaknya, tapi kok permasalahannya masih tanda palang atau tertulis NIK dipakai lebih dari 1 orang, setelah kita cek data ini dan ini ada tulisannya dalam proses pemadanan, artinya kita tunggu aja. Atau solusinya orang tua wali suruh ke Dukcapil atau Dinas Kependudukan untuk memvalidasi NIK-nya tersebut. Jadi kita ulangin, di menu residu ini ada berbagai macam problem atau berbagai macam masalah. Yang pertama tadi, siswa aktif di 2 sekolah. Solusinya harus menonaktifkan salah satunya. Yang kedua, satu tidak aktif di sekolah lain, satu lagi aktif di sekolah kita. Solusinya kita harus menghubungin Kementerian Agama, operator Kementerian Agama kabupaten atau kota supaya diajukan merger. Yang ketiga, NIK-nya sudah betul tapi kok masih palang seperti ini.
Itu artinya harus disinkronkan dengan Dukcapil atau Dinas Kependudukan. Mungkin itu aja kesempatan kali ini yang bisa kita berikan tutorialnya. Semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.